Oke, kita lanjut kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah buka puasa ya, dan juga udah makan berat nih. Biasanya saya kalau makan berat tuh nanti sekitar jam 8-an baru makan berat. Gitu. Jadi kalau kita break dulu, harus cukup nih buat menyiapkan energi gitu ya. Oke, baik. Di pertemuan kedua ini ya, berhubungan dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro ya. Sebelum kita mulai, kita doa masing-masing ya. Kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya, langsung ke dalam materi. Materi yang akan kita bahas hari ini berhubungan dengan PDB sama kemarin ya. Ada cerita tuh yang tentang PDB nih. Tentang data dan jenis ekonomi makro ya, makroekonomi gitu ya. Ini yang akan kita bahas hari ini. Sudah terlihat ya slide-nya? Terlihat Sudah Pak. Baik, kita lanjutkan di data dan jenis makroekonomi ya. Nah, kita pelajari bahwa di dalam kita berbicara makroekonomi, berarti kita selalu berbicara tentang kebijakan, tentang peraturan pemerintah, dan memang peraturan ini akan mengakibatkan yang namanya kebijakan secara menyeluruh, secara makro dari secara nasional gitu kan. Topik pembahasan yang hari ini kita bahas itu mengenai tentang kondisi ekonomi, ya kan? Kedua tentang variabel makroekonomi apa saja, kemudian kita meramalkan perubahan pasar ke depan. Gitu. Kita berbicaranya lingkupnya lebih besar skala nasional. Gitu. Nah, ada variabel makroekonomi di sini diartikan bahwa yang namanya suatu kemampuan seorang investor ya. Kalau investor itu berarti orang yang dia menginvestasikan dananya untuk keperluan modal, dan modal tersebut itu bisa dikelola dengan baik oleh si pengusaha sehingga berputar uangnya itu mendapatkan suatu keuntungan. Keuntungan itulah nanti dibagi oleh pengusaha dan investor itu mendapatkan uang yang namanya passive income. Dia tidak bekerja, dia hanya penyedia dana, tapi dana yang dia investasikan itu ke dalam suatu perusahaan, dan ketika perusahaan itu untung dan dia mendapatkan yang namanya passive income. Ini adalah salah satu kemampuan dari seorang investor. Dia harus bisa yang namanya memahami dan meramalkan kondisi ekonomi secara makro di masa yang mendatang. Nah, apalagi kemarin ya saat pemilu itu pasti para investor itu mereka menahan-nahan dananya, menahan-nahan mereka untuk berinvestasi sampai dengan nanti siapa yang akan dilantik menjadi presiden di tahun 2024 ini. Kenapa? Karena kebijakan ekonomi secara makro itu sangat ditentukan oleh siapa RI1. Siapa presidennya, dia akan bisa merubah semua tatanan investor, apa yang akan diberdayakan, apa yang akan disiapkan perusahaan-perusahaan ke depan, investasi apa yang menguntungkan, investasi apa yang tidak menguntungkan, investasi apa yang tidak berkembang. Makanya di saat pemilu kemarin itu menahan semua. Dan saat ini sudah ada pengumuman pun mereka masih tarik ulur ya. Karena sekarang masih ada yang sedang menggugat ke MK ya. Secara otomatis itu masih menunggu nih seorang investor itu. Nah, seorang investor ini dia bisa yang namanya meramalkan kondisi ekonomi makro di masa yang akan datang. Ini akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan mereka berinvestasi. Ada kata di sini keputusan. Yang namanya keputusan berarti dia adalah mulai dari yang namanya pemikiran, mulai dari namanya ide, mulai dari namanya perencanaan. Perencanaan itu sudah dipikirkan matang-matang, disiapkan berbagai macam data ekonomi secara makro, kemudian mereka bisa meramalkan ketika sudah terpilih
siapa yang akan jadi presiden 5 tahun ke depan. Karena kenapa? Kebijakannya akan mempengaruhi keputusan seorang investor untuk berinvestasi. Makanya di sini kan kita berbicara meramalkan kondisi ekonomi makro di masa yang akan datang. Jadi investor itu selalu investor dari China, investor dari Amerika, investor dari Jepang dan sebagainya. Nah, mereka menunggu nih. Karena kenapa? Biasanya ketika perbedaan dari yang namanya pemimpin RI1 itu biasanya itu kebijakannya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Kecuali kalau mereka melanjutkan ya, lain cerita. Kalau melanjutkan berarti tidak akan ada kekhawatiran bagi seorang investor mereka untuk berinvestasi, dananya diberikan kemana agar dananya tersebut berkembang dan mereka mendapatkan passive income ke depannya. Tapi kalau beda presidennya, secara otomatis itu ketakutan yang luar biasa para investor. Karena kenapa? Salah mereka mengambil suatu keputusan buat berinvestasi, secara otomatis lengkaplah semua itu sampai dengan 5 tahun ke depan tanpa ada perubahan yang ada. Makanya cerdas sekali orang-orang yang memang mengambil keputusan itu mereka melihat berbagai macam yang namanya kebijakan dari pemerintah. Kemudian variabel ekonomi berikutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang investor ya di dalam dia mengambil keputusan untuk berinvestasi. Yang pertama adalah PDB, ya kan? Jadi pasar domestik bruto ya. Nah, ketika kita berbicara yang namanya PDB, kira-kira keuntungan kita pasar domestik itu ke depannya bagaimana? Ini yang menyebabkan adanya sesuatu hal, nilai tambah atas suatu barang atau suatu jasa yang dihasilkan dari berbagai macam unit produksi di dalam suatu negara, dan biasanya ini terjadi dalam jangka waktu tertentu, biasanya setahun minimum. Selain ada yang namanya PDB itu juga bisa kita hitung dalam bahasa Inggrisnya ada nama, mungkin pernah kenal ya, dengan ada yang namanya GDP, Gross Domestic Product. Itu sebenarnya sama dengan PDB, Produk Domestik Bruto. Perhitungan yang digunakan oleh suatu negara ya sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya. Tetapi pada dasarnya PDB atau GDP ini mengukur seluruh macam volume produksi dari suatu wilayah negara dilihat dari segi geografisnya. PDB ini biasanya dia punya yang namanya harga berlaku nominal yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar ini biasanya menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian ada lagi yang namanya apa sih Pak fungsi dari PDB? Dengan adanya PDB ini, suatu negara itu akan dapat mengetahui dengan mudah sejauh mana perekonomian negaranya itu tumbuh. Makanya pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari yang namanya PDB, Produk Domestik Bruto. Nah, negara juga selain dia mengetahui secara tumbuh atau tidak perekonomiannya, kedua juga mereka bisa menganalisis ya, yang namanya faktor yang manakah yang dapat dimaksimalkan dan mana yang harus ditingkatkan. PDB ini sebagai indikator dan dari kesejahteraan suatu negara. Kemudian yang kedua adalah inflasi. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, yang berhubungan dengan inflasi. Yang namanya inflasi berarti secara otomatis ya, nilai nominal mata uang dari tahun ke tahun itu turun, menyesuaikan dengan yang namanya inflasi dunia, yang menyesuaikan dengan peningkatan segala macam perekonomian yang ada di dunia.
Sehingga kita banyak hal ketika kita berbicara inflasi, berarti sebisa mungkin orang cenderung akan takut menabung, karena menabung itu ketika tabungannya dia berapa tahun ke depan dia diam, maka inflasi akan terus dan nilai uang dia akan turun dari tahun ke tahun. Biasanya orang berinvestasi ketika mengalami ketakutan di dalam inflasi tersebut, biasanya mereka lebih cenderung mereka menyimpan uangnya dalam bentuk investasi ke logam mulia, emas ya, emas antam ya, atau kedua mereka bisa menggunakan tabungan deposito, walaupun ini kecil untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan logam mulia. Atau mereka uangnya itu mereka putar kembali untuk apa Pak? Untuk mereka membeli suatu yang namanya lahan, membeli rumah, membeli ruko dan sebagainya. Itu untuk inflasi. Ketiga, ketika ada yang namanya tingkat bunga. Nah, tingkat bunga juga ini berpengaruh gitu. Dengan berpengaruhnya secara otomatis ya, secara otomatis tingkat suku bunga ini mempengaruhi terhadap kemampuan seseorang untuk melakukan pinjaman. Kemampuan seseorang untuk meninikan deposito dan sebagainya. Ini sama. Kemudian yang keempat, ada yang namanya kurs rupiah. Orang ketika menabung dengan menggunakan uang rupiah dan mereka ada sebagian aset mereka ubah ke dalam dolar misalnya. Selain tadi kalau logam mulia tadi ya. Sehingga dolar ini akan terus meningkat ketika ditukar kembali ke rupiah. Tetapi ini pun akan jadi masalah kedua ketika orang Indonesia banyak menyimpan tabungannya dalam bentuk dolar, tidak bentuk rupiah. Berarti uang rupiah kita banyak yang ada di luar negeri. Secara otomatis tingkat inflasi kita semakin tinggi. Yang kelima, ada yang namanya anggaran yang defisit. Ketika ada anggaran yang defisit, secara otomatis anggaran ini mau tidak mau kecil kemungkinan untuk bisa ditingkatkan. Karena anggaran ini biasanya tergantung ya, anggaran dari APBN, anggaran belanja daerah, belanja negara, atau APBD, anggaran belanja daerah dan sebagainya, yang mayoritas didapatkan dari yang namanya pajak. Yang keenam, investasi swasta. Swasta berinvestasi. Dengan swasta berinvestasi secara otomatis ya, berarti pihak swasta itu membantu pemerintah dalam hal ini untuk bersama-sama mengembangkan usaha-usaha yang ada di dalam negeri untuk mendapatkan yang namanya keuntungan. Baik kan perusahaan itu bayar pajak, dapat uang. Uang itu juga digunakan pemerintah untuk perkembangannya, untuk operasional pemerintahan dan sebagainya. Yang ketujuh, neraca perdagangan dan pembayaran. Dengan adanya neraca perdagangan dan pembayaran yang dilakukan baik itu ekspor dan impor yang ada, ini akan melihat kita lebih banyak ekspor atau impor. Ketika ekspor lebih banyak, berarti devisa buat negara lebih banyak. Tapi beda halnya kalau kita impor. Kalau kita impor dari luar, masuk ke dalam, secara otomatis kebutuhan kita, keuangan kita akan semakin kecil. Karena uang kita banyak di negara lain. Ini ya. Ini berbagai hal yang namanya matrik hubungan dari faktor makroekonomi terhadap profitabilitas. Namanya profitabilitas secara otomatis ya. Di sini berarti hubungannya antara indikator ekonomi, bagaimana pengaruhnya ya terhadap perekonomian secara global. Nah, kita lihat indikatornya. Indikator yang pertama tadi kita membahas tentang yang namanya PDB, produk domestik bruto.
PDB ini adalah dengan meningkatkan PDB, ini merupakan sinyal yang baik atau sinyal positif ya untuk investasi, dan sebaliknya jika PDB menurun maka orang enggan berinvestasi. Dengan meningkatnya PDB mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli konsumen, sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Ini PDB. Yang kedua, inflasi. Dengan pengaruh peningkatan inflasi secara relatif, dia ini merupakan sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal. Orang kalau inflasinya tinggi, mau tidak mau ya investor tadi kan nggak mau dia. Ya kan? Nggak mau dia berinvestasi. Inflasi dia meningkatkan yang namanya pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan, maka profitabilitas perusahaan ini akan turun dengan sendirinya. Ini inflasi. Semakin dia ada peningkatan biaya produksi yang lebih tinggi dari peningkatan harga yang dialaminya, yang dinikmati oleh perusahaan, maka keuntungan perusahaan itu semakin kecil. Maka seorang investor biasanya mereka akan melihat kira-kira investasi mereka menguntungkan atau merugikan buat mereka. Kalau menguntungkan buat mereka, mereka akan memberikan investasi yang besar. Tapi kalau misalnya mereka tidak mendapatkan atau negatif pendapatan, profitabilitasnya kecil atau bahkan negatif, mereka biasanya enggan buat berinvestasi. Indikator ketiga. Indikator ketiga, kita berbicara tentang tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi ini merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. Suku bunganya tinggi dengan harga saham yang ada, mau tidak mau orang akan menekan investasi mereka kalau suku bunganya tinggi. Tingkat suku bunga yang meningkat ini akan menyebabkan adanya peningkatan suku bunga yang diisyaratkan atas investasi pada suatu saham. Tingkat suku bunga yang meningkat ini juga bisa menyebabkan investor dia menarik investasinya pada saham tersebut dan memindahkan investasinya bisa ke dalam berupa tabungan atau deposito. Nah, lebih menguntungkan itu, lebih aman. Karena minimal uang modalnya akan balik dan dia mendapatkan bagian dari bunganya tersebut. Tetapi kalau harga suku bunganya tinggi untuk saham, mereka mau tidak mau mereka akan menarik semua investasinya dengan sendirinya. Kemudian berikutnya apa? Yang keempat adalah kurs rupiah. Dengan meningkatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing dalam hal ini dolar misalnya ya, ini merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi. Dengan menguatnya rupiah terhadap mata uang asing, dia akan menurunkan yang namanya biaya impor untuk bahan produksi dan akan meningkatkan suku bunga yang berlaku. Ini kalau menguat. Kalau menguat berarti dolarnya naik. Ya. Dolarnya turun. Karena kalau harga dolar naik, harga rupiah itu melemah. Harga dolar itu melemah, berarti kurs rupiah meningkat atau menguat. Berkebalikan, kalau misalnya kursnya rupiahnya adalah melemah, berarti harga dolarnya tinggi. Ini adalah kurs rupiah. Makanya biasanya kalau dilihat nih seorang pengusaha, bisa mereka melihat kalau tidak aman mereka nabung, atau kalau enggak mereka deposito, gitu kan. Kalau enggak deposito mereka belikan ke logam mulia, ya kan. Tetapi kalau misalnya mereka mau aman, kira-kira harga dolar akan terus naik, mereka biasanya membeli atau mungkin mereka menabung dalam bentuk dolar.
Berikutnya yang kelima, anggaran yang defisit. Anggaran yang defisit ini merupakan sinyal positif bagi ekonomi yang sedang mengalami resesi. Ini ketakutan yang luar biasa ya, karena pandemi kemarin, pemerintah Indonesia juga ada kekhawatiran ketika terjadi resesi, maka akan terjadi pelonjakan harga yang tinggi dan bisa terjadi krisis moneter seperti tahun 98. Makanya ditakutinnya ini. Tapi ini juga merupakan sinyal yang negatif bagi para ekonomi yang mengalami inflasi. Makanya anggaran defisit itu agak ngeri-ngeri sedap. Ya. Karena dengan anggarannya yang defisit, secara otomatis ya, ini menyebabkan bahwa kita ini ketakutan akan terjadinya resesi, bahkan krisis moneter, bahkan di dalamnya inflasi akan semakin tinggi. Anggaran yang defisit ini akan mendorong konsumsi dan investasi pemerintah, sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Akan tetapi anggaran yang defisit di sisi lain justru akan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan akibatnya akan mendorong yang namanya inflasi. Makanya ngeri ya. Kalau duitnya sedikit, anggarannya kecil, secara otomatis yang ditakutin adalah resesi. Ujung-ujungnya krisis moneter ya. Dengan krisis moneter, mau tidak mau nih inflasi meningkat gitu. Dan orang ketika masuk ke dalam zona ini, biasanya orang ada ketakutan dan mereka menarik semua investasi mereka. Keenam, investasi swasta. Investasi swasta di sini adalah dengan meningkatnya investasi swasta. Ini biasanya menjadi sinyal positif ya bagi para pemodal, mereka untuk bisa ikut andil nih di dalam investasi. Dengan meningkatnya investasi swasta, ini akan meningkatkan produk domestik bruto, pendapatannya itu, sehingga dapat meningkatkan yang namanya pendapatan dari konsumen itu sendiri. Ini ya yang menyebabkan adanya peningkatan dari konsumen. Kemudian apa? Kemudian berikutnya yang berhubungan dengan yang namanya neraca perdagangan dan pembayaran. Neraca perdagangan dan pembayaran ini, jika neraca perdagangan dan pembayaran ini merupakan sinyal negatif bagi para pemodal. Defisit neraca perdagangan dan pembayaran ini harus dibiayai dan menarik modal asing. Untuk melakukan hal ini biasanya suku bunga harus dinaikkan. Nah, ini sumbernya ya dikutip ya dari Haryanto ya, DKK, ini tahun 98, ini tentang yang namanya di perangkat dan teknik analisis investasi di pasar modal Indonesia. Ini PT Bursa Efek Jakarta ya. Ini yang berhubungan dengan matrik ya, hubungan antara faktor ekonomi mikro terhadap profitabilitas. Terus kemudian bagaimana sekarang kita meramalkan perubahan pasar modal? Dengan tadi berbagai macam matrik tadi, ada kekhawatiran dari seorang investor untuk melakukan ya namanya investasi gitu kan. Tetapi sekarang kita bisa meramalkan nih pasar modal bagaimana. Yang pertama, untuk membuat keputusan berinvestasi, ada kemampuan untuk mengetahui adanya perubahan apa yang sedang terjadi di pasar modal. Ini belumlah cukup bagi seorang investor. Jadi investor nggak sembarangan dia memutuskan sesuatu kalau dia masih ngelihat terjadi perubahan yang signifikan di pasar itu, dan itu akan dijadikan yang namanya pertimbangan oleh seorang investor untuk berinvestasi. Yang kedua,
Investor itu dia memerlukan untuk meramalkan apa yang mungkin terjadi di kemudian hari pada pasar modal dan apa kira-kira dampaknya bagi keputusan investasi yang akan diambil. Ini investor. Dengan keputusannya apa yang diramalkan ya, secara otomatis ya, mereka itu di situ bisa meramalkan tentang apa? Tentang pasar modal tadi. Dan kira-kira apa dampaknya nih bagi keputusan investasi yang akan diambil itu. Yang ketiga, ada yang namanya kompleksitas proses prakiraan perubahan pasar modal secara konsisten. Nih, dengan kita adanya kompleksitas yang tinggi itu berarti hal-hal yang bersifat sangat tinggi ya, secara otomatis ya. Ketika misalnya kompleksitas itu mulai dari yang namanya kebijakan pemerintah, takut adanya inflasi, takut suku bunga tinggi ya, takut terjadinya resesi dan sebagainya, itu kompleks yang menyebabkan bahwa akan terjadi chaos. Ketika akan terjadi chaos, maka si investor itu biasanya mereka meramalkan dulu kira-kira perubahan pasar modalnya bagaimana. Nah, meramalkan berikutnya adalah yang pertama, adanya konsep pasar modal yang efisien. Berarti bahwa tidak mungkin bagi kita untuk meramalkan perubahan pasar modal ya dan mengambil keuntungan dari perubahan tersebut. Ini konsepnya. Yang kedua, peramalan perubahan pasar modal yang akan terjadi di masa datang biasanya ini didasari oleh berbagai macam data-data 5 tahun atau mungkin 3 tahun sebelumnya yang terjadi dari perubahan masa lalu yang sudah lewat itu tersedia dan itu bisa dijadikan sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan atau meramalkan perubahan pasar modal. Meramalkan perubahan pasar modal. Yang pertama, misalnya ada perubahan siklis ekonomi. Berbicara siklis ekonomi yang cenderung menurun menuju titik terendah atau disebut dengan namanya resesi. Resesi inilah yang akan menyebabkan terjadinya resesi, ketakutan yang luar biasa dari investor dia untuk berinvestasi karena akan terjadi krisis moneter di situ. Maka harga saham biasanya ini akan turun harga sahamnya. Semakin kuat resesi, semakin gratis penurun harga saham. Makanya kan dulu zaman Pak Harto itu tahun 98 itu dijualnya murah-murah tuh. Karena orang duit susah. Duitnya itu berkembangnya ya susah. Bunga pada turun semua, harga saham turun semua. Ini yang ditakutin sama seorang investor. Siklis ekonomi yang diramalkan bisa membaik, maka secara otomatis harga saham itu menjelang titik balik siklis ekonomi sebelum mencapai titik terendah atau membaik mendahului baiknya siklis ekonomi. Jadi belum sampai menuju siklis paling bawah, tapi dia sebelum dia turun dia naik kembali. Nah, ini yang namanya titik balik siklis ekonomi yang mendahului membaiknya dan tidak terjadi krisis moneter. Siklis ekonomi yang terus membaik sampai mendekati titik puncak, maka harga saham ini cenderung stabil sehingga return saham yang abnormal itu sulit dicapai investor. Nah, bagaimana Pak implikasinya? Implikasinya jika seorang investor harus bisa meramalkan kapan siklis ekonomi akan mencapai titik baliknya atau baik titik puncak atau titik terendah tadi, sehingga seorang investor bisa membuat keputusan tentang harga saham yang tepat serta tindakan apa yang sebaiknya dilakukan investor terhadap saham tersebut. Ini implikasinya. Yang kedua, cara meramalkan perubahan pasar modal yang kedua adalah perubahan terhadap
variabel-variabel ekonomi makro. Pengamatan terhadap perubahan indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, tingkat bunga, ataupun nilai tukar mata uang dapat membantu seorang investor dalam meramalkan apa yang akan terjadi pada perubahan pasar modal. Nah, ini adalah pengamatan dari perubahan indikator ekonomi makro tersebut. Nah, ini adalah dua hal yang bersifat bahwa bagaimana seorang investor di dalam mengambil suatu keputusan. Baik itu keputusan mereka meramalkan suatu perubahan pasar modal atau seorang investor mengambil keputusan mereka untuk berinvestasi. Oke, sampai sini. Silakan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilakan. Monggo, silakan. Atau kalau enggak saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Makro yang hari Senin. Tadi saya salah berarti ya. Tadi saya ngabsen yang makro berarti ya. Ini sudah terabsen makro. Makro Senin. Hanya Nyoba pakai barcode, Pak. apanya? Nyoba presensi pakai barcode, Pak, bisa nggak, Pak? Ini masalahnya sudah saya ini kan nih. Ini tadi kayaknya saya salah input ya. Ini masuknya apa namanya? Makro. Tadi kayaknya yang mikro yang belum terabsen kayaknya. Kebalik kayaknya. Coba lihat ya. Bener nggak? Kalau bener berarti memang kebalik. Oh, benar. Berarti tadi saya nggak ngabsen 2 kali. Mencoba pakai barcode. Iya, Pak. Coba, Pak. Saya hilangin dulu ya berarti. Yang kan cuma 5 orang nih yang masuk ini. Ini nggak saya simpan dulu berarti sesi pembelajaran yang pertama tadi di sini saya nolin dulu. Udah disimpan tadi ya soalnya. Kalau sudah disimpan satu coba karena tadi udah saya simpan soalnya. Dia kalau sudah disimpan nggak mau dia. Nggak mau dirubah. Saya misalnya ngedit satu aja. Tuh, masih yang tersimpannya masih ini. Karena tadi sudah tersimpan. Minggu depan aja ya kalau misalnya mau ini ya. Soalnya ini saya coba, tadi kayaknya sepertinya saya salah masukin yang mikro sama makronya deh. Absennya jadi 2 kali deh. Ini yang makro. Ini soal teman-temannya belum ngisi FRS semua. Ini juga sudah saya isi juga tuh. Kalau barcode ini minggu depan aja ya kalau mau coba. Jadi sebenarnya ini sudah pernah saya coba sih kalau di barcode ini. Cuma resikonya teman-teman harus punya 2 device kalau misalnya gini. Gitu. Dan ini berubah itu setiap 30 detik berubah. Kalau menggunakan barcode ini. Jadi kalau teman-teman pakai 2 device ya, pakai HP dan 2 HP atau mungkin 1 laptop 1 HP bisa.
Tapi kalau satu HP aja, teman-teman nggak bisa absen kalau gunakan barcode. Next, kalau mau coba minggu depan ya, mudah-mudahan teman-temannya sudah ngisi semua nih. Sudah ngisi semua, jadi nanti lebih memudahkan kita di dalam ini. Berarti absennya seperti biasa ya, digunakan ini aja. Gunakan ya grup WhatsApp dulu aja. Monggo, silakan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilakan. Monggo, Muhammad Abdul Muthalib ya, silakan. Maaf Pak, izin tanya. Inflasi itu sebenarnya baik nggak sih Pak? Atau buruk itu buat perekonomian? Dan kalau emang buruk ya, mungkin nggak nilai dolar itu akan turun? Oke. Gitu deh sih Pak. Makasih Pak. Baik. Dari mana kita harus bisa yang namanya melihat sisi pandangnya? Atau mau Haryanto dulu boleh? Haryanto dulu. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya di sini lebih ingin bertanya mengenai PDB Pak. Ya, jadi kan PDB itu dikatakan bahwa itu merupakan suatu indikator penting yang mengukur perekonomian suatu negara secara makro ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara pemerintah mendapatkan data transaksi ekonomi ataupun keuangan dalam suatu periode tertentu, misalkan katakanlah dalam 1 tahun ataupun 1 bulan ya Pak ya. Apakah perhitungannya itu hanya terbatas pada unit-unit usaha yang terkontrol melalui laporan pajak perusahaan, misalnya, contohnya misalkan laporan PPN. Karena kan di dalamnya kan ada jenis penyerahan dan juga pembelian ya Pak ya. Kalau saya sih tergambarnya itu. Lalu kemudian untuk unit-unit usaha kecil Pak, seperti kegiatan ekonomi di pasar tradisional Pak, apakah itu juga ikut mempengaruhi tingkat PDB? Jika iya, bagaimana pemerintah mendapatkan data transaksi perputaran uang atas pembelian barang dan jasa di sektor pasar tradisional Pak? Demikian Pak, pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Baik, makasih. Jadi PDB ya. Baik, yang pertama saya itu dulu. Oh, masih ada Tommy. Sok, Mas Tommy silakan. Baik, izin bertanya Pak, berkaitan dengan inflasi. Inflasi itu kan setiap tahun berubah Pak. Kalau saya pada saat mau menyusun investasi, biasanya menghitung inflasi Pak, dengan dasar dari Kementerian Ekonomi ya, APBN. Nah itu penetapannya tuh gimana ya Pak? Kadang-kadang kok naik, kadang-kadang turun. Ini penetapan sahamnya atau apanya Mas Tommy? Jadi kalau misalnya saya mau beli investasi mesin nih Pak, investasi mesin harganya misalnya 100.000 US dollar misalnya. Terus kami kurskan rupiah dengan rupiah yang sudah ditentukan, kemudian merujuk berapa periodnya, kami hitung inflasinya tuh Pak, prediksi inflasinya berapa. Nah, yang saya mau tanya, pemerintah bisa memperkirakan inflasi itu, misalnya kayak tahun ini kalau tidak salah inflasinya year on year pemerintah menentukan 2,8 ya APBN. Nah, sebelumnya itu 3,3. Nah, kadang pada saat ternyata realisasinya lebih tinggi, Pak, kan pasti harga rupiahnya lebih cenderung turun gitu, Pak. Jadi agak susah pada saat kami mau melakukan investasi. Itu sih, Pak, pertanyaannya, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dulu ya. Saya sambil nyatat dulu nih, soalnya takut lupa. Oke, tadi ada 3 pertanyaan ya. Tadi pertanyaan pertama itu berhubungan juga dengan yang namanya si inflasi. Jadi jelas ya, yang namanya suatu inflasi ini tanpa dipungkiri dari tahun ke tahun itu pasti akan terus ada yang namanya inflasi ini. Sehingga inflasi ini dari waktu ke waktu ini juga akan terus meningkat dan bahkan akan terus ada. Karena kenapa? Karena inflasi ini tidak terjadi hanya secara nasional, bahkan kita juga bisa melihat
dunia. Gitu. Dunia ini saat ini gini, simpelnya begini. Indonesia ini kan tolak ukur sekarang itu kita adalah negara yang berkembang yang tolak ukurnya itu masih menggunakan dolar ya sebagai tolak ukur kenaikan atau rupiah menguat atau rupiah melemah. Dengan melihat rupiah menguat secara otomatis berarti harga dolarnya itu turun kan. Tetapi kalau rupiah melemah, harga dolar itu naik. Inflasi itu terjadi di situ. Ketika dunia secara otomatis saya sih melihatnya pasti akan terus ada inflasi dari tahun ke tahun. Yang paling gampang kalau misalnya tidak ada inflasi itu bisa dilihat seperti kita misalnya menabung atau kita membeli berinvestasi ke logam mulia. Logam mulia itu tidak ada inflasinya. Karena kenapa? Karena kita belinya harga sekarang per gramnya itu 900 sekian. Dulunya kita beli misalnya tahun 98 itu 20.000 per gram. Ketika kita jual kembali mengikuti harga saat ini yang kita jual. Beda dengan emas ini ya, dengan emas perhiasan ya. Saya nggak berbicara emas perhiasan, saya berbicara tentang logam mulia. Nah, kalau misalnya di Arab ya, di Saudi Arabia, di Saudi itu tidak terlihat inflasinya karena mereka mayoritas melihat yang namanya keuangan mereka, nilai tukar mata uang mereka dengan menggunakan emas. Emas dari zaman dulu, zaman Rasul sampai dengan zaman sekarang itu sama. Sehingga yang kita beli harganya itu sama. Gitu. Tapi negara-negara yang berkembang termasuk Indonesia di dalamnya, kita akan mengikuti yang namanya perkembangan dolar tingkat dunia. Para bankir-bankir elit di dalamnya itu selalu mereka itu bagaimana caranya mereka nggak bekerja, mereka terus men-setting semuanya agar semuanya itu bisa berkembang dan bisa menghasilkan passive income buat mereka. Ini yang jadi masalahnya adalah negara-negara berkembang itu akan terus dengan yang ada. Indonesia saat ini pun kita dari tahun ke tahun kita banyak sekali dari peningkatan hutang ke hutang dari tahun ke tahunnya. Sehingga yang terjadi adalah sebisa mungkin negara ini harus pintar mengelola dan lebih cerdas mengelola bagaimana agar hutang ini terbayar, minimal cicilannya terbayar. Agar apa? Agar ketika inflasi ke depan ya tidak terlalu memberatkan buat negara. Baik buruknya suatu inflasi ini tergantung ya dari berbagai macam faktor ya, termasuk di dalamnya inflasi juga kita lihat inflasi yang saat ini sedang berlangsung dari tahun 2003 ke 2024 pun teman-teman ada kenaikan gaji UMR. Nah, kenaikannya berapa persen? Nggak tahu apakah 5% apa 10%. Nah, itu terjadi adalah penyesuaian terhadap inflasi harga di kita di daerah. Minggu lalu kalau nggak salah ada yang nanya inflasi ini berbeda. Bagaimana Pak kalau tingkat daerah dan segala macam atau swasta saat ini. Nah, sehingga yang terjadi dengan tingkat inflasi yang ada yang berlangsung saat ini menyebabkan yang namanya stabilitas ekonomi yang secara keseluruhan ini ya akan mempengaruhi stabilitasnya. Secara umum, inflasi yang rendah dan stabil ini dapat menguntungkan kegiatan ekonomi dengan mendorong konsumsi ya. Dengan kita berbelanja, kita mengeluarkan uang, memutar uang, kita berinvestasi, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ini kalau rendah, inflasinya rendah, kenaikan dari gaji UMR teman-teman itu rendah. Makanya pemerintah sebagai salah satu pemegang kebijakan, biasanya mereka itu ketika misalnya teman-teman demo dan pemerintah menerapkan dengan sekian saja kenaikannya. Karena pemerintah menekan inflasi pada itunya. Kan kalau misalnya kita berpikir kenaikan gaji yang luar biasa UMR-nya, secara otomatis inflasinya semakin tinggi. Karena kenapa? Karena kenaikan gaji UMR itu, upah minimum regional, itu sebenarnya tidak naik. Itu hanya penyesuaian terhadap gaji-gaji
yang dari tahun ke tahun yang nominalnya sama. Saya kerja di PT 2006 2007. 2007 UMR saya itu 825.000. Saat ini sudah udah nyampe 4 sampai dengan 5 juta lebih. 5 jutaan ya, 4 sampai 5 lah ya. Artinya apa? Artinya berarti nilai mata uang yang tahun 2006 825 itu ini dengan sekarang 5 juta itu sama. Inflasinya tinggi banget. Dulu harga kendaraan aja kan termasuk murah lah. Ketika sekarang naik, secara otomatis ini terjadi yang namanya inflasi itu. Makanya pemerintah selalu menekan. Agar apa? Agar inflasinya tidak terlalu tinggi. Apalagi kita hidup di kota. Terus bagaimana Pak kalau di daerah? Di daerah juga sama. Ketika inflasi di daerah nggak terasa Pak. Betul nggak terasa. Karena di daerah itu secara otomatis mereka kehidupannya di situ-situ aja. Kehidupannya. Dan mereka masih bisa perputaran uang mereka tidak sebanyak perputaran uang di kota. Kita tinggal di kota yang mayoritas semuanya itu mewah. Semuanya itu ibaratnya lebih lebih nyaman, secara otomatis dengan sendirinya pun membuat semua tatanan sarana prasarana itu disiapkan oleh pemerintah, dibangun infrastrukturnya, dan semata-mata itu pun dari pajak kita, itu pun dari pendapatan negara mulai dari BUMN dan sebagainya, dan semua hasil usaha pemerintah yang kemudian diinikan ke infrastruktur dan sebagainya. Infrastruktur yang kita nikmati, yang kita pakai bayar. Kita pakai jalan tol, bayar. Baru kemarin tuh 2 minggu yang lalu ada kenaikan jalan tol dan sebagainya, bayar. Sehingga dengan bayar itu apa? Itu untuk mengembalikan yang namanya pendanaan karena kita tidak punya dana, pendanaan dari luar negeri, dan itu harus kita bayar plus dengan bunganya. Secara otomatis kalau negara masih bisa membayar, berarti inflasi kita itu masih bisa disesuaikan. Tapi bayangkan kalau negara tidak bisa bayar. Yang ada semua kolaps. Semua yang jadinya chaos. Ketika terjadi chaos yang ada, akan terjadi resesi. Tahun kemarin di pandemi, di tahun 2019 akhir ya, 2020, sampai kemarin 2022 itu ada ketakutan resesi. Semua investor menarik semua dananya. Dengan dia menarik semua dananya, pemerintah akan ada kekhawatiran bahwa investor ini tidak serius mereka untuk menanamkan modalnya kepada pemerintah. Karena kalau mereka tidak menanamkan modal, secara otomatis mereka akan lemah di situ. Itu kalau rendah. Tetapi kalau inflasinya tinggi atau yang tidak stabil dikatakan itu, maka ini dapat menyebabkan yang ada ketidakpastian ekonomi. Harga jual menurun, harga daya beli masyarakat juga menurun gitu. Bahkan tabungan yang sudah punya teman-teman punya pun tabungan di bank pasti akan diambil tuh tabungannya serta diberikan yang aman, mereka dia menabung investasi jangka panjang, mungkin deposito dan sebagainya yang dianggap itu lebih menguntungkan. So pandemi kemarin, pas pandemi COVID-19 kemarin, orang nabung lebih cenderung uangnya mereka simpan. Uangnya mereka tabungin dengan deposito. Mereka takut investasi. Kenapa mereka takut? Karena mereka ada kecenderungan di situ adalah daripada suatu inflasi ini tinggi, makanya pemerintah pemegang kebijakan, mulai dari pemerintah nasional RI 1, presiden, pemerintahan, sampai masuk ke provinsi, masuk ke kabupaten, itu ditekan sedemikian rupa agar kenaikan dari inflasi setiap daerah itu tidak sama rata. Kalau sama rata, bingung. Jakarta, Bekasi, Jabodetabek ini masih umum dan semuanya hampir sama inflasinya. UMR kita tinggi 5 juta. UMR daerah Garut itu masih 2 juta sekian, separohnya dibandingkan dengan UMR-nya punya Jabodetabek. Sehingga yang terjadi inflasi yang di daerah itu lebih kecil dibandingkan yang di kota. Makanya kan banyak orang yang datang dari luar kota, mereka kerjanya adalah kerja di Bekasi, kerja di Jakarta, gaji mereka katakanlah UMR sama mungkin dapat 6 juta,
Dia mungkin mengirimkan ke rumahnya, ke istrinya, ke keluarganya yang ada di kampung 3 juta, cukup. Karena harga di sana murah-murah. Hidupnya cukup. Tapi bayangkan kalau semuanya mereka hijrah, pindah semua ke Jakarta, pindah semua ke Bekasi, secara otomatis dari mereka kebutuhannya itu tidak akan cukup. Kenapa? Karena harganya tinggi, daya belinya tinggi, dan segala macam tinggi. Harga ngekos ngontrak pun tinggi. Ini yang terjadi, inflasinya tidak merata. Bahwa inflasi itu ditekan sama pemerintah, bukan semata-mata pemerintah itu ada ibaratnya pilih kasih, tetapi pemerintah menyelamatkan dari setiap daerah agar tidak kolaps, tidak chaos. Bahkan ujung-ujungnya akan terjadi inflasi yang ditakutkan di situ. Itu yang berhubungan dengan inflasi ya, dampak baik dan dampak buruk. Kemudian, tadi ada pertanyaan tentang masalah apa saja sih PDB ya. Kalau misalnya kita dilihat bahwa PDB dari misalnya usaha-usaha dari swasta ya, atau usaha-usaha dari pasar-pasar tradisional, dan mereka menyumbang nggak sih terhadap perkembangan atau mungkin produk domestik bruto mereka dilihat dari usaha-usaha yang dari non pemerintah. Ini berpengaruh nggak sih terhadap pertumbuhan ekonomi ke depannya? Untuk meramalkan keputusan berinvestasi misalnya. Sangat berpengaruh. Kenapa sangat berpengaruh? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. PDB yang meningkat. Ini menandakan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik. Baik yang didapatkan dari menciptakan peluang-peluang baru bagi usaha-usaha swasta tadi, termasuk dalamnya ada usaha tradisional, untuk dia bisa berkembang ya, dan menghasilkan yang namanya profitabilitas atau keuntungan. Kan targetnya untung. Untung mereka dapat untung, dapat bayar pajak kan. Itu buat pemerintah, PDB-nya meningkat. Tumbuh. Ketika tumbuh, yang swasta ikut, yang di kampung ikut, semua mereka, pasar tradisional juga hidup, itu perputaran uang. Uang berputar itu secara otomatis berarti ekonomi tumbuh. Masa pandemi, uang itu nggak tumbuh. Anda bayangkan, kita nggak boleh kemana-mana, kita hanya belanja pun hanya sekitar daerah sekitar. Karena ketakutan dari kita apa? Ketakutan bahwa akan terjadi penyebaran virus yang luar biasa. Bahkan ada kan ininya tentang kita ibaratnya hanya daerah-daerah sekitar saja. Mungkin daerah-daerah kompleks kita aja, atau mungkin paling maksimum mungkin daerah kampung dan daerah perumahan saja. Ini menyebabkan perputaran uang terjadi hanya di situ. Jika perputaran uang itu sedikit, perputaran uang itu hanya ada di sekitar saja, maka bisa dipastikan bahwa uang akan mengendap di tempat yang sama dan otomatis ekonominya tidak tumbuh. Makanya kan peningkatan pas pandemi kemarin dilihat tuh pemerintah, bahkan minus. Tidak cuma Indonesia, negara-negara lain juga sama. Bahkan minus mereka. Makanya ketika pasca pandemi ini adalah masa di tahun 2013 ini, masa di mana ekonomi sudah mulai tumbuh kembali. Dengan ekonomi tumbuh kembali, otomatis uang berputar. Berputarnya tidak hanya berputar skala desa, tidak hanya skala kampung, skala RT RW, tapi berputarnya secara nasional, bahkan berputar secara internasional. Anda jalan-jalan ke luar negeri, umroh, berangkat haji, Anda jalan-jalan ke Jepang dan sebagainya, atau mungkin yang nasional, Anda jalan-jalan ke Bali, Lombok dan sebagainya, bro, ada kehidupan healing di situ. Dan berarti uangnya berputarnya kuat. Ketika uang berputarnya itu kencang, berarti otomatis di dalamnya kenapa? Kata tumbuh, gampang gini. Teman-teman jalan-jalan satu, ada pajak. Pajak pertambahan nilai, teman-teman makan ada pajak pertambahan nilai. Teman-teman beli bensin, beli premium ya. Beli Pertalite, beli Pertamax ya, jalan. Anda ada si kendaraan berjalan tuh. Ada di situ berputaran uang. Mungkin ada servis mobil, ada mungkin di sini Anda belanja ke tempat-tempat yang memang ke tempat yang baru dan uang itu Anda keluarkan, ada transaksi barter antara uang dengan barang atau jasa yang Anda beli, itu berarti pertumbuhannya itu bisa dihitung itu meningkat. Kemudian,
pasar yang berkembang, PDB yang tinggi, ini seringkali menandakan adanya permintaan konsumen yang kuat. Ketika ada permintaan dari konsumen yang kuat, baik itu dari perusahaan swasta atau pasar tradisional di situ, nah saat ini kan di masa puasa, di masa Ramadan, Anda bayangkan, orang yang tidak jualan sekarang orang mendadak jualan takjil. Orang yang mendadak mereka jualan dan semua serempak hampir di setiap perumahan, bahkan di jalan-jalan mereka itu melakukan yang namanya penjualan takjil dan sebagainya. Itu hidup Pak, hidup. Dan itulah yang namanya pasar berkembang. Pasar yang berkembang berarti perputaran uangnya kuat. Dengan perputaran uangnya kuat, orang penjual mendapatkan untung. Untungnya mereka belanjakan kembali buat kebutuhan mereka dan terus berkembang seperti itu. Bayangkan kalau di pandemi kemarin kita hanya menerima bantuan-bantuan dan uang kita pun berputarnya hanya skala RT, skala RW, skala desa, skala kecamatan. Ya, sehingga yang terjadi mati, nggak tumbuh. Gitu. Saat ini di masa Ramadan ini semuanya berkah semua. Orang yang Muslim ataupun non-Muslim mereka pun ikut jajan takjil. Mereka pun ikut menikmati takjil yang ada, ikut menikmati ya nuansa-nuansa Ramadan seperti kita. Dan ini pertumbuhannya kuat. Dengan pasar yang berkembang tadi, dengan permintaan konsumen yang meningkat kuat. Ya. Kenapa? Ini sebulan sekali Pak, betul sebulan sekali, tetapi pertumbuhannya itu kuat. Apalagi pasca Ramadan, hari kemenangan, hari raya, mereka bersiraturahim yang dulu di masa pandemi orang online, orang cuma video call tidak boleh kemana-mana, kita harus ibaratnya itu berdiam diri di rumah, lockdown. Saat ini mereka sudah ada yang sampai kampungnya, mereka sudah kemana-mana, mereka sudah ibaratnya di situ mereka sudah bersiraturahim tidak hanya antar kota, ya, bahkan antar provinsi, bahkan nasional, atau bahkan ada saudaranya yang di luar negeri, yang mereka pulang dari dalam negeri ke luar negeri, mungkin orang tua di sana, atau yang dari luar negeri, yang memang warga negara kita, mereka kembali ke Indonesia. Ini kuat permintaan konsumen. Sehingga dengan adanya ini, menciptakan peluang bagi usaha swasta untuk meningkatkan pangsa pasar yang lebih tinggi dan untuk meningkatkan penjualannya. Kemudian berikutnya apa lagi Pak? Berikutnya bisa diutamakan seperti kondisi makroekonomi yang stabil. PDB yang stabil ini menandakan adanya stabilitas makroekonomi yang penting bagi usaha swasta untuk merencanakan program jangka panjangnya itu apa yang mereka mau investasi atau mereka berekspansi ke usaha baru yang kira-kira menguntungkan buat mereka. Tadi di mikro kita belajar bahwa permintaan datang dari konsumen. Jika kita mau berinvestasi, cari kira-kira apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ketika yang dibutuhkan oleh konsumen itu, maka itulah yang akan menguntungkan buat perkembangan atau perputaran uang atau pertumbuhan PDB ke depannya. Kemudian yang keempat, ada yang namanya regulasi dan kebijakan ekonomi. Nah, regulasi dan kebijakan ekonomi ini yang tumbuh pada sektor perusahaan swasta. Di dalamnya ada pasar tradisional. Mereka ada yang namanya insentif pajak. Mereka ada yang namanya infrastruktur yang baik dari hasil pajak. Kemudian pemerintah mendapatkan keuntungan. Infrastruktur perjalanan raya diperbaiki, yang dulunya tidak ada jalan tol dibangunkan jalan tol, biar perkembangan dan percepatannya sangat dahsyat sehingga pertumbuhannya itu lebih kuat. Dibuatkan juga peraturan yang kondusif, ya. Sehingga ini membantu usaha swasta yang tumbuh atau pasar tradisional yang tumbuh. Nah, ini bisa menjadi bersaing di pasar yang ada. Yang kelima juga bisa dengan kesejahteraan masyarakat. Kan tujuan negara kan ujung-ujungnya masyarakat yang sejahtera, ya, adil, makmur, ya. Nah, PDB juga sama.
di dalam meningkatkan PDB, dalam menciptakan kesempatan yang bagi usaha swasta yang untuk melibatkan adanya inisiatif tanggung jawab dari sosial perusahaan, perusahaan juga punya yang namanya dana CSR. Dana CSR ini adalah dana yang memang regulasi pemerintah ini untuk kesejahteraan rakyat, masyarakat. Diberikanlah dari perusahaan itu memberikan beasiswa, memberikan bantuan ke sekolah untuk membangun laboratorium, diberikan ke sekolah untuk misalnya renovasi gedung dan sebagainya, atau memberikan bantuan kepada siswa yang nggak mampu bayar, dibayarkan dari perusahaan, atau bahkan juga di perguruan tinggi. Ini dari swasta pun bisa memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat, yang ujung-ujungnya dana CSR itu adalah dana wajib yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta yang untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Tidak hanya negara yang punya kewajiban, tapi pemerintah pun mewajibkan perusahaan tersebut untuk berkontribusi di dalam mensejahterakan masyarakat. Yang pada gilirannya apa, Pak? Yang pada gilirannya ini dapat meningkatkan citra, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap merek atau produk mereka. Sok di bulan Ramadan sekarang mendadak ya, ada THR yang diberikan dari kuis ya. Dari apa nih? Dari misalnya perusahaan apa dan sebagainya. Atau ada bagi-bagi THR ya. Ada mungkin bagi-bagi sarung dan sebagainya. Nah, saat Ramadan inilah adalah di saatnya mereka memberikan take and give ya, berikan mereka kepada masyarakat, dan hasilnya itu nanti ujung-ujungnya akan berbalik kepada kepercayaan dari masyarakat meningkat terhadap produknya, barang dan jasanya itu meningkat dan menambah kepercayaan dari masyarakat. Itu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang penetapan inflasi. Tadi ada cerita beli mesin ya, beli mesin, kemudian dikurskan ke rupiah ya, kemudian harganya meningkat ya, dan diinvestasikan. Sama halnya dengan mesin, dengan kendaraan dan sebagainya. Itu investasinya kita bisa menggunakan yang namanya hak pakai. Hak guna pakai. Anda beli, saya analogikan gini. Ketika teman-teman misalnya beli mobil baru harga 300 juta. Setahun pertama Anda menikmati mobil baru tersebut tanpa ada masalah. Nyaman tuh. Selama 6 bulan, sebulan pertama Anda servis gratis ke dealernya. 6 bulan berikutnya masih servis gratis. Masih enak tuh, tidak ada masalah apapun. 6 bulan berikutnya servis gratis dan sebagainya. Kemudian setelah teman-teman pakai setahun, tiba-tiba teman-teman kembalikan ke showroom atau teman-teman jual kembali kepada orang lain, harganya menurun. Yang pertamanya harga 300 juta 100%, teman-teman jual sudah berubah menjadi 80%. Pak, kalau gitu uangnya hilang dong, Pak. Dari 300 juta di tahun pertama, kemudian tahun kedua berubah jadi 800, 80%. Berarti 240 juta, 60 juta hilang, Pak, selama setahun itu. Nah, kehilangan uang 60 juta itu, teman-teman sudah menikmati yang namanya hak pakai. Hak pakai itu apa? Hak yang kita gunakan kendaraan tersebut, kita nyaman menggunakannya, ya. Kita ibaratnya sudah menikmati semua apa yang kita butuhkan sudah dijawab, sudah dinyamankan dengan kendaraan yang kita pakai. Sama halnya mesin. Anda beli laptop, Anda beli mesin besar. Nah, mesin dia pertama harganya itu 300 juta. Kemudian turun dan sebagainya. Itu juga sama. Dan yang namanya barang, kalaupun sudah dipakai sehari, jatuhnya second. Tahun kedua nurun lagi, Pak. Nurun 10%, nurun 10%, nurun 20% dan sebagainya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi penurunan tersebut itu terjadi karena hak guna pakai. Kemudian bagaimana kalau kita mempertimbangkan nih di dalam kita membeli mesin dengan mempertimbangkan inflasi yang ada. Kita harus bisa nih memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya, satu, perkiraan inflasi.
Perkiraan inflasi masa depan itu penting untuk memperkirakan kira-kira biaya investasi dengan mata uang rupiah atau lokal ini. Apa nih? Apa lebih tinggi lagi kita diperkirakan tinggi, maka biaya investasi dalam mata uang lokal cenderung meningkat seiring waktu. Biasanya kan orang, saya bilang tadi kan, kalau punya teman-teman punya uang, teman-teman kalau misalnya mau beli suatu barang itu takut naik ya, teman-teman simpan di logam mulia, teman-teman simpan di dolar dan sebagainya. Ketika teman-teman mau beli dengan harga itu gitu. Karena ketika misalnya rupiah melemah, teman-teman masih sama harganya gitu. Kemudian yang kedua, kurs valuta asing. Jika teman-teman berinvestasi mesin tadi, ya, kemudian teman-teman akan melibatkan yang namanya impor dong, bukan ekspor. Teman-teman beli mesin dari luar dengan harga dolar. Berarti teman-teman melibatkan yang namanya impor di situ. Ketika teman-teman melibatkan yang namanya impor, di situ ada perubahan dalam kurs mata uang asing yang juga akan mempengaruhi teman-teman dalam biaya investasi. Jika teman-teman nyimpen tadi di rupiah, mata uang rupiahnya melemah ya terhadap mata uang impornya, berarti secara otomatis teman-teman mata uang lokal tadi akan meningkat lebih tinggi dan tidak bisa teman-teman prediksi. Maka kalau mau beli mesin mau apa dan uangnya belum cukup, simpan dulu dalam bentuk emas atau logam mulia. Simpan dulu dalam bentuk uang dolar. Kalau target teman-teman mengimpor dari negara mana? Gitu. Karena belinya kan pakai dolar, nggak beli pakai rupiah. Karena belinya dari luar negeri, mau mesinnya. Gitu ya. Jadi cenderung kurs valuta asing pun teman-teman harus jadikan sebagai salah satu indikator teman-teman agar teman-teman tidak terjadi mata uang lokal rupiah kita melemah dengan sendirinya. Karena tidak ada jaminan gitu. Karena kan perubahan zaman yang signifikan di zaman puka saat ini, yang perkembangan signifikan dan sebagainya, kita tidak bisa memprediksi. Gitu. Apalagi dalam 1 tahun ke depan atau mungkin beberapa tahun sebelumnya, kita hanya bisa menerka dengan data yang sudah ada sebelumnya. Oh, kenaikannya sekian, penurunannya sekian, cenderung naik, rupiah menguat di bulan apa, itu kelihatan. Yang ketiga, perlindungan terhadap inflasi. Ada beberapa strategi dapat digunakan untuk melindungi investasi dari dampak inflasi tadi. Misal, kita harus bisa yang namanya mempertimbangkan dalam aset yang cenderung meningkat seiring waktu atau mempertimbangkan adanya instrumen keuangan ya yang memberikan adanya imbalan hasil dari penyesuaian inflasi tersebut. Misalkan teman-teman membeli inflasi tadi kan teman-teman nyimpan uangnya kan dengan menggunakan dolar nih. Kan teman-teman membeli barangnya masih dalam bentuk dolar. Nah, secara otomatis ya teman-teman tinggal menambah aja dong kekurangannya. Kalau misalnya teman-teman sudah menyimpan sekian, oh harganya misalnya $200 gitu ya. Teman-teman baru ada 150, teman-teman simpan dalam uang dolar. Nah, ketika terjadi melemah pun teman-teman hanya menyiapkan yang kekurangan $50 tersebut. Tidak mempersiapkan lagi yang $200 tadi. Kan teman-teman sudah simpan dalam bentuk dolar, berarti aman dia. Kemudian yang keempat apa? Harus bisa mempunyai yang namanya perencanaan jangka panjang. Jangan teman-teman bisa mempunyai perencanaan jangka panjang, ini penting dalam mempertimbangkan yang namanya dampak inflasi dalam perencanaan jangka panjang. Misal, investasi mesin itu kira-kira dapat kita gunakan berapa tahun, perawatannya bagaimana dan sebagainya. Cenderung lebih baik membeli baru, teman-teman lebih aman. Jangka waktu 1-2 tahun, teman-teman tidak disibukkan dengan biaya perawatan, tidak disibukkan dengan biaya servis dan segala macam dibandingkan dengan beli bekas kemudian banyak pengeluaran buat perawatannya. Karena lebih sulit perawatan dibandingkan dengan teman-teman baru. Semua barang-barang baru otomatis ada masa garansi. Masa garansi itu adalah masa aman kita dalam menggunakan mesin tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor tadi kita bisa mengambil keputusan walaupun dampak dari inflasi terhadap investasi mesin ini dan kurs rupiah dibutuhkan, tetapi teman-teman tetap menang ya di dalam investasi tersebut. Nah, tadi ada lagi pertanyaan berikutnya tentang pemerintah. Pemerintah punya nggak sih Pak kebijakan dalam pengaruh inflasi ya? Nah, meskipun ini langsung ataupun secara tidak langsung ya, pemerintah itu pasti
dia punya yang namanya kebijakan. Satu, dia ada yang namanya kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini ada kebijakan bank sentral yang dia memiliki kendali atas kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk apa, Pak? Untuk mengatur tingkat suku bunga. Makanya pinjaman teman-teman tuh diatur tidak akan melebihi dari suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Indonesia. Bank sentral ini juga sama, dapat mempengaruhi nih terhadap tingkat pinjaman teman-teman, tingkat kredit teman-teman ya, pengeluaran konsumen seperti kita, bahkan inflasi pun dapat ditekan dengan kebijakan pemerintah yang namanya kebijakan moneter tadi. Yang kedua, pemerintah juga punya kebijakan namanya kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti teman-teman ada pengaturan belanja dan pajak yang teman-teman bayar. Untuk mengatur permintaan agregat. Nanti nih di pertemuan ke-14 atau 13 nanti kita akan berbicara permintaan agregat. Di dalam suatu perekonomian, ini tindakannya ini juga sama, mempengaruhi yang namanya tingkat inflasi. Belanja kita, pajak kita dan sebagainya itu mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya kebijakan regulasi. Pemerintah juga ini dalam meningkatkan menggunakan kebijakan regulasi untuk mengendalikan terjadinya inflasi tadi. Misal, dengan mengatur harga-harga barang tertentu, misal harga persediaan barang pokok ya, dan juga mengontrol persediaan barang dan jasa. Misal saat ini nih, pemerintah dengan kebijakan saat ini adalah masa bulan Ramadan. Pemerintah menekan nih harga kenaikan beras, menekan harga kenaikan daging, ya, menekan harga kenaikan yang lainnya. Sehingga ketika meningkat pun tidak terlalu tinggi sesuai dengan kebijakan dari regulasi tadi. Nah, inilah adalah alat kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Yang akhirnya tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi yang kompleks ya. Jadi kita sebagai investor misalnya yang menanam saham tadi, penting untuk mempertimbangkan berbagai macam faktor yang ada dalam membuat keputusan suatu investasi yang tepat. Gitu ya, kurang lebih itu mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab teman-teman biar bisa belajar kembali. Karena saya lebih senang ketika mahasiswa ketika saya menjelaskan masih penasaran dan belum puas dan teman-teman mencari tahu ya baik dari internet atau teman-teman belajar sendiri atau kita diskusi kembali di pertemuan berikutnya. Karena sekarang sudah jam 9:30 lewat ya. Gitu. Silakan jika ada masukan atau mungkin ada ini silakan. Tapi kalau pertanyaan cukup ya karena udah jam 9:30. Tanggapan, kalau ada tanggapan boleh. Cukup? Cukup Pak, jawaban Bapak cukup mewakili penasaran saya Pak terhadap tentang PDB tadi. Jadi memang skemanya itu global ya Pak, maksud itu antara baik itu sektor swasta ataupun sektor yang dikuasai pemerintah itu semuanya itu diukur ya Pak ya untuk melihat indikator pertumbuhan ekonomi itu ya Pak ya, secara makro ya Pak ya. Betul. Oke Pak, terima kasih Bapak. Ya, karena semua itu kita berbicara nasional itu kan pemerintah melihat semua. Termasuk dalamnya kan ada pelaporan pajak ya, ada keuangannya pun harus diaudit dengan audit publik dan segala macam kan, itu semuanya tuh di semua gitu. Makanya siapa tahu nanti dari kita ada yang masuk ke pemerintahan ya, biar nanti kita tidak hanya sekedar rakyat atau warga negara yang menikmati kebijakan dari pemerintah, tapi kita bisa ikut andil di dalam pengambilan keputusan atau pembuat kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya. Karena yang diharapkan generasi-generasi penerus bangsa ke depan itu adalah orang-orang yang dia tidak hanya berada di dalam posisi warga negara. Kalau memang dia punya kesempatan, ada panggilan yang memang mengharuskan mereka untuk bisa masuk ke ranah pemerintahan, menurut saya ya harusnya siap gitu. Karena kenapa? Karena kebaikan kita, kebijakan kita bisa merubah terhadap apa yang menjadi keputusan dari pemerintah.
Minimal kita punya andil di dalam pengambilan keputusan. Minimal kita ada suara yang bisa diberikan kepada ini sebagai wakil dari dewan, wakil dari rakyat, atau wakil dari warga negara, dan keputusan itu dapat mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Seperti itu. Mungkin saya secara akademisi ya berbicara, itu adalah teori yang memang real, yang memang idealnya dilaksanakan, idealnya memang yang ibaratnya ya, idealnya itulah teori yang sebenarnya. Tapi kan kebijakan pemerintah itu bisa merubah pola pandang, bisa merubah keputusan, bisa mengubah regulasi. Bahkan investor pun ketika pemilu kemarin ada ketakutan, ada kekhawatiran gitu. Siapa yang menang, dan itu mereka akan berubah dan mereka meramalkan apa yang mereka inginkan. Jadi semua itu kalau saya bilang siklus ya, semua berpengaruh. Apalagi kita berbicara makro. Kalau tadi berbicara mikro kecil banget. Masalahnya cuma permintaan penawaran perusahaan itu gimana gitu. Kalau ini kan makro. Namanya makro berbicaranya global. Bahkan bisa juga internasional berdasarkan dari yang berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita. Absen jangan lupa ya di grup ya. Ini kan nanti bahannya saya share di ini, di adlinknya. Saya rasa cukup. Sudah jam 10 ya. Setengah 10. Ya kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan ucap alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan ya. Untuk pertemuan di mata kuliah mikro dan mata kuliah makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.